Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Jahil duduk sendirian di depan rumah. Ia terlihat jenuh dengan suasana yang dialaminya. Dan untuk menghilangkan rasa itu, ia pun pergi menemui Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, boleh saya masuk?" tanya Abu Jahil. "Silahkan, ada apa Abu Jahil?" tanya Tuan Hamid. "Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang suntuk saja," jawab Abu Jahil. "Oh, kalau begitu kita sama. Bagaimana kalau kita mancing?" ajak Tuan Hamid. "Itu ide yang bagus, ayo kita berangkat," sahut Abu Jahil. Maka berangkatlah mereka berdua menuju sungai yang banyak ikannya. Setelah sekian lama menghabiskan waktu di sana, Abu Jahil hanya memperoleh ikan 3 ekor, sedangkan Tuan Hamid mendapatkan 9 ekor ikan. Karena waktu sudah menjelang sore, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Ketika di tengah perjalanan, Abu Jahil berkata, "Tuan Hamid, kita bagi 2 ikannya." Tuan Hamid membalas, "Maksudnya bagaimana?" Kemudian Abu Jahil menjelaskan, "Engkau kan dapat 9 ekor ikan dan aku 3 ekor ikan, jadi totalnya ada 12. Kita bagi 2 sama rata, kamu 6, aku 6. Mendengar hal itu, tentu saja Tuan Hamid menolaknya. "Tidak bisa begitu, aku kan mendapat 9 ekor hasil usahaku sendiri, begitu juga denganmu," protes Tuan Hamid. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kita harus bagi 2 sama rata, karena kita berangkatnya juga sama-sama," ujar Abu Jahil. Mereka berdua pun akhirnya terlibat pertengkaran yang tidak ada ujungnya, karena masing-masing dari mereka tidak ada yang mau mengalah. "Lebih baik masalah ini kita tanyakan kepada Abu Nawas," saran Abu Jahil. "Baik, aku setuju," timpal Tuan Hamid. Lalu mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil menceritakan permasalahannya. "Jadi, apa yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Aku ingin ikannya dibagi secara adil," jawab Abu Jahil. "Keadilan apa yang ingin kau pilih? Cara manusia atau cara Tuhan?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin cara Tuhan, karena Tuhan Maha Adil," jawab Abu Jahil. "Baiklah, aku akan memutuskannya dengan cara keadilan Tuhan," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membagikan 3 ekor ikan untuk Abu Jahil dan 9 ekor ikan untuk Tuan Hamid. Melihat hal itu, Abu Jahil tidak terima. "Keadilan macam apa ini? Masa aku hanya dapat 3 ekor?" protes Abu Jahil. Dengan tenang Abu Nawas menjelaskan, "Wahai Abu Jahil, ketahuilah, Tuhan tidak akan membagi rizki yang sama kepada setiap orang. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Itu semua tergantung pada usahanya masing-masing." Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil hanya terdiam, karena walau bagaimanapun usaha yang ia dapatkan memang hanya memperoleh 3 ekor ikan. Kisah selanjutnya adalah Abu Nasr, seorang ahli ibadah yang rajin melayat dan mensolati jenazah hingga sampai ke acara pemakaman. Dia begitu antusias untuk selalu ikut mensolati jenazah siapapun orangnya, baik jenazah orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Pada suatu hari, ketika pulang dari pasar, Abu Nasr melihat iring-iringan jenazah dalam jumlah yang cukup banyak. Di antara mereka tidak ada satu orang pun yang dia kenal. Ia kemudian memutuskan untuk ikut melayat bersama mereka, ikut mensolati jenazah tersebut dan mengiringinya sampai ke pemakaman.
Setibanya di pemakaman, mereka mulai memasukkan jenazah ke dalam liang kubur. Pada saat jenazah dimasukkan, ia melihat ada 2 orang yang turun ke dalam liang lahat. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, orang-orang pun mulai menimbunnya dengan tanah. Waktu itu Abu Nasr hanya melihat 1 orang saja yang naik dan keluar dari liang kubur. Sementara yang 1 lagi masih berada di dalam dan ikut tertimbun tanah. Abu Nasr pun berteriak panik. "Maaf, kalau saya tidak salah lihat, di dalam liang kubur masih ada 1 orang lagi yang belum naik ke atas. Sepertinya dia ikut terkubur di dalamnya." Namun, perkataan Abu Nasr tidak dihiraukan oleh para pelayat. Mereka menganggap itu hanyalah perasaan Abu Nasr saja. Mereka lalu membubarkan diri dan pergi meninggalkan pemakaman. Awalnya, Abu Nasr juga merasa demikian. Ia pun ikut meninggalkan pemakaman. Tapi saat di tengah perjalanan, Abu Nasr merasa yakin betul bahwa ada 1 orang yang masih tertinggal di dalam liang kubur. Kemudian, ia bergegas balik ke pemakaman. Setibanya di sana, Abu Nasr berkata dalam hati, "Aku akan tetap di sini hingga Allah mengungkap apa sebenarnya yang saya lihat tadi." Ia pun kemudian membaca surat Yasin dan surat Al-Mulk sebanyak 10 kali. Lalu dengan menangis Abu Nasr berdoa, "Ya Tuhan, ungkap dan perlihatkanlah kepada saya apa yang sebenarnya saya lihat. Karena sesungguhnya saya mengkhawatirkan akal dan agama saya." Setelah berdoa demikian, tiba-tiba kuburan itu terbelah. Lalu keluarlah salah 1 orang dari dalamnya dan langsung bergegas pergi. Melihat hal itu, Abu Nasr segera mengikutinya dari belakang. "Wahai Tuan, demi Allah, tolong berhenti sebentar. Aku ingin bertanya kepadamu," panggil Abu Nasr. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak menoleh dan terus berjalan pergi. Abu Nasr pun terus mengikutinya dan kembali memanggilnya. "Wahai Tuan, aku laki-laki yang sudah tua. Aku tidak memiliki cukup tenaga untuk berjalan jauh. Demi Allah, tolong berhenti sejenak. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Akhirnya orang itu pun berhenti dan berkata, "Kau Abu Nasr?" Abu Nasr membalas, "Iya, benar Tuan." Orang itu lalu bertanya, "Apakah engkau tidak mengenaliku?" "Tidak Tuan, demi Allah, siapa Tuan?" kata Abu Nasr balik bertanya. "2 orang yang kau lihat masuk ke dalam liang kubur adalah malaikat rahmat," jawab orang itu. "Jadi Tuan adalah malaikat rahmat?" tanya Abu Nasr. "Iya, benar," jawab orang itu. Seketika Abu Nasr terkejut karena ia baru saja bertemu malaikat rahmat dan tiba-tiba saja malaikat tersebut menghilang. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Wanita tersebut datang dengan kondisi tangan kanannya yang lumpuh. Dia lantas berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya seperti keadaan semula." Mendengar perkataan wanita itu, Rasulullah pun bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi lumpuh?" Wanita tersebut kemudian bercerita kalau dia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Neraka jahanam telah dinyalakan apinya, surga telah dibuka, api neraka berubah menjadi jurang-jurang. Kemudian ia melihat ibunya berada di salah satu jurang dari jurang-jurang neraka jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji, dan satu tangannya lagi memegang kain kecil yang menjaganya dari kobaran api. Aku kemudian bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu,
Mengapa kamu berada di jurang ini? Padahal kamu adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridho kepadamu." Ibuku menjawab, "Wahai anakku, aku ini adalah seorang perempuan pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat orang-orang yang pelit." Aku kemudian bertanya lagi kepada ibuku, "Itu potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu?" Ibuku menjawab, "Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan ketika berada di dunia. Selama masa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali 2 benda ini. Dengan kedua benda tersebut, aku terlindungi dari api dan siksa." Lalu aku kembali bertanya padanya, "Wahai ibu, di mana ayah?" Ibuku menjawab, "Ia berada di tempat orang-orang yang dermawan, yaitu di surga." Kemudian aku pun mendatangi ayahku. Ketika aku mendatanginya, aku melihat ayahku berdiri di tepi telagamu, wahai Rasulullah. Ia sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali mengambilnya dari tangan Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman mengambilnya dari tangan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengambilnya dari tangan Sayyidina Abu Bakar, sedangkan Sayyidina Abu Bakar sendiri mengambilnya dari tanganmu, wahai Rasulullah. Lantas aku pun berkata kepada ayahku, "Wahai ayah, sesungguhnya ibuku seorang perempuan yang taat kepada Allah dan yang kamu ridhoi. Sekarang ibu berada di tepi jurang neraka jahanam, sementara ayah memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Rasulullah. Wahai ayah, ibu sangat kehausan, berilah ia seteguk air itu." Namun ayahku justru menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air telaga Rasulullah bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa. Karena ayahku tak mau mengambilkannya, akhirnya aku mengambil sendiri air telaga itu agar bisa memberikannya kepada ibuku. Namun ketika ibuku meminumnya, tiba-tiba terdengar suara, 'Allah melumpuhkan tanganmu karena kau telah mendatangi dan memberikan minum kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit dengan air telaga Rasulullah.' Lalu aku pun terbangun dari tidurku dan kulihat tanganku sudah dalam keadaan lumpuh. Setelah mendengar cerita wanita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia. Lantas bagaimana bencana baginya di akhirat?" Kemudian Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, "Ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga Engkau menyembuhkan tangannya." Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, pada suatu hari ada seorang badui yang pergi meninggalkan kampung halamannya dengan tujuan mencari seseorang yang paling durhaka dan seseorang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Orang badui tersebut kemudian berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan orang yang sangat tua. Ia berada di tengah padang pasir dengan cuaca yang sangat panas. Badui itu pun kemudian mendekat ke arah orang tua tersebut. Ternyata di lehernya terlilit seutas tali dan ia terlihat sangat kehausan. Di belakang lelaki tua tersebut ada seorang pemuda yang sedang memegang cemeti. Pemuda itu pun berkali-kali memukul cemetinya ke tubuh lelaki tua tersebut hingga nampak luka-luka pada punggungnya. Melihat kejadian tersebut, orang badui itu pun bertanya, "Wahai anak muda, tidak takutkah engkau kepada Allah menyiksa orang yang tua renta ini?"
Apakah seutas tali yang mengikat lehernya belum cukup menjadi hukuman baginya, sehingga kamu harus memukulnya?" Pemuda itu menjawab, "Ayahku memang harus disiksa seperti ini." Orang Badui itu membalas, "Semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan." Mendengar ucapan orang Badui itu, si pemuda pun menyahut, "Diam kau, tidak usah ikut campur. Beginilah ayahku memperlakukan kakekku, begitu juga dengan kakekku memperlakukan buyutku." Orang Badui itu lalu bergumam, "Inilah manusia yang paling durhaka." Setelah itu, si Badui kembali berkeliling kampung. Dia pun bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menggendong keranjang. Ternyata di dalam keranjang tersebut terdapat lelaki tua yang selalu dibawanya. Karena kagum, si Badui lalu bertanya, "Wahai anak muda, siapa yang ada di dalam keranjang itu?" Pemuda itu menjawab, "Ini ayahku, dia sudah tua, maka akulah yang harus merawat dan menanggungnya." Dalam hati si Badui berkata, "Inilah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya." Setelah itu, si Badui kemudian pulang karena sudah bertemu dengan orang yang paling durhaka dan orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Pertemuan si Badui dengan pemuda durhaka memberikan sebuah pelajaran penting, bahwa hal tersebut adalah balasan yang dipetik seorang ayah yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga dia pun memetik hasil yang sama melalui anaknya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mahasin wa Al-Masawi karya Ibrahim bin Muhammad Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat," jawab salah satu dari mereka. "Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali. Rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya?" kata salah satu dari mereka. "Tapi kenapa sih harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya?" tanya Abu Nawas polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin," jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. "Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja, kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk," ucap Abu Nawas meyakinkan.
Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami, bentak mereka. Dengar dulu, namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok, bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka kau akan kami bebaskan, kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi, Baginda Raja kan sangat gemuk, pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung, di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, kata Abu Nawas membuka percakapan. Di mana itu? Apa nama kampungnya? Tanya Baginda Raja. Namanya Kampung Badui, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tak enak, ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana. Baiklah, kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Betul kan? Aku menepati janjiku. Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. Hei, apa yang kalian lakukan? Tanya Baginda Raja. Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan, jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal, kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat.
Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya, ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi, kata menteri kerajaan. Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi, sahut si pria Badui. Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan untuk ayahku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Tanya sang menteri. Hamba dari kampung Badui, Tuan. Kalau begitu, hamba pamit undur diri, jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Badui dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka Yang Mulia, jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak." Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati, ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu. Tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.